Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rafika Amalia dengan NIM L0212211026. Di sini saya akan menjelaskan dari materi pekan pertama hingga materi pekan ke-8. Selanjutnya kita memasuki saja dari pekan pertama, yaitu pengelolaan sumber daya perikanan adalah suatu kesatuan ilmu manajemen yang ditujukan untuk mengelola sumber daya ikan pada suatu kawasan, agar populasi ikan tersebut tidak terjadi punah dalam rangka pemanfaatan secara lestari dan berkesinambungan untuk jangka panjang. NIJA, tahun 2010. Pada materi pekan kedua, Sulsel masuk di WPP RI 716, meliputi perairan Laut Sulawesi dan sebelah utara Pulau Halmahera. Manfaat sumber daya perikanan: 1. Sumber bahan baku pangan. 2. Sumber bahan baku industri dan farmasi. 3. Sumber plasma nutfah. 4. Jasa-jasa lingkungan perairan. Pada materi pekan ketiga, gastropoda, biasa disebut sipit atau keong, merupakan kelas dari filum moluska yang paling berhasil mendiami berbagai habitat tubuh. Gastropoda dapat dibedakan menjadi 4 bagian utama, yaitu kepala, yang biasanya menjulur keluar dari cangkang, kaki, organ berotot dengan dasar yang datar, digunakan untuk bergerak atau merayap atau menggali. Massa visceral, yang mengisi bagian puncak cangkang, terdiri atas sebagian besar sistem organ. Mantel, yang melapisi dan menghasilkan cangkang, serta membentuk rongga mantel yang biasanya dilengkapi dengan insang pada spesies akuatik. Puncak kerucut adalah bagian yang tertua, disebut apex. Sumbu kerucut disebut columella. Gelung terbesar disebut body wall dan gedung kecil-kecil di atasnya disebut sphere atau uliar. Bila umbilicus tersebut tertutup, maka cangkang disebut imperforate. Aperture adalah bukaan cangkang, tempat tersembulnya kepala dan kaki. Bila aperture terletak di sebelah kanan, maka dinamakan dextral, dan bila di sebelah kiri disebut sinistral cangkang. Gastropoda terdiri atas 4 lapisan. Paling luar ialah periostracum, terdiri atas zat sosiolin atau sosin. Terdapat endapan pigmen beraneka warna, berfungsi untuk melindungi lapisan di bawahnya, atau terdiri atas kalsium karbonat terhadap erosi. Pada pekan keempat, yaitu alga, yang bersifat uniseluler atau bersel tunggal, dan ada pula yang multiseluler atau bersel banyak. Berdasarkan ukurannya, alga dibedakan atas mikroalga, alga yang berukuran kecil, dan makroalga atau alga yang berukuran besar. Mikroalga atau mikrofita adalah alga mikroskopis yang baik di dalam kolam air maupun di sedimen alga. Makroalga merupakan bahan makanan dasar bagi banyak spesies aquaculture, khususnya bivalvia yang bersifat filter feeder. Makroalga di dasar laut dapat ditemukan di sepanjang pantai, mulai dari daerah pasang surut atau interdal sampai di kedalaman sinar matahari yang dapat tembus. Pada pekan kelima, bivalvia. Nama bivalvia pertama kali digunakan oleh Charles Linnaeus pada tahun 1758, merujuk kepada hewan yang memiliki cangkang 2 keping. Kata bivalvia berasal dari bahasa Latin bis, yaitu 2, dan valvae atau daun pintu. Banyak hewan lain yang memiliki 2 keping cangkang tetapi tidak termasuk bivalvia, misalnya famili Julidae atau gastropoda, anggota dari filum Brachiopoda, dan krustasea yang berukuran kecil atau ostracod dan Constroctida. Tubuh Pelysipoda pipih secara lateral dan seluruh tubuh itu tertutup 2 keping cangkang yang berhubungan di bagian dorsal dengan adanya hinji ligamen, yaitu semacam pita elastis yang terdiri atas bahan organik seperti zat tanduk atau siosolin bersambung dengan periostracum cangkang. Sifon yang pendek ditemukan pada Anodonta, yang panjang pada Mia dan Tegelus.
Pada materi ke-6, cephalopoda meliputi cumi-cumi dan sotong yang hidup di perairan laut. Habitat cephalopoda meliputi daerah pasang surut hingga kedalaman lebih dari 5.000 meter. Spesies oceanid yang melakukan ruaya vertikal. Pada saat siang hari mereka berada di dalam kedalaman 400 sampai 1.000 meter. Pada saat malam mereka naik ke dalam 200 meter. Pada materi yang ke-7 yaitu krustase. Berasal dari kata krusta, yaitu kulit keras atau kerak, bahasa Romawi. Karnikologinya, ilmu tentang krustasen. Karniologis atau ahli tentang krustasen. Sebagian besar hidup di laut, 13% di air tawar dan 3% di darat. Tubuh krustase dapat dibedakan menjadi kepala, toraks, dan abdomen. Ruas tubuh disebut somit atau metamet. Tiap ruas tubuh mempunyai sepasang appendix yang biramus berjumlah banyak. Pada kepala krustase dewasa, berturut-turut dari anterior ke posterior terdapat sepasang antena pertama atau antenulae, sepasang antena kedua antena atau antena, sepasang mandibula yang mengapit mulut dan atau menutup bagian ventral mulut, sepasang maksila pertama dan sepasang maksila kedua. Pada materi kepekan 8 yaitu Echinodermata. Echinodermata berasal dari kata Yunani echinos atau duri, dermis atau kulit. Jadi Echinodermata adalah kelompok yang kulitnya berduri seperti bintang laut dan teripang, bersifat radial simetris, memiliki 5 bagian. Pada hewan dewasa, larva bersifat bilateral simetris. Sebagian besar organ mempunyai cilia, tidak memiliki kepala dan otak, tidak bersegmen. Sistem sirkulasi radial tereduksi disebut hemal sistem. Respirasi dilakukan dengan insang kecil atau papul, gonad besar, dengan pembuluh yang sederhana. Larva mikroskopis, bersila, transparan, bersifat planktonida yang vivipar. Ada aseksual atau ditemukan pada beberapa Aestropidia dan Opistheria atau yang disebut Visiparti. Sekian dari saya, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.